Wa qala al-musannif wa Ibnu Hibban wal Hakim an Nabi Hurairah. Hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim, meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, sufidatis syayatin wa maradatul jin." Rasulullah bersabda, jika telah tiba awal malam bulan Ramadan, maka setan-setan dan jin-jin yang jahat sufidat, diikat, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun, dan Allah tutup pintu-pintu neraka dan tidak satu pun yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa futihat abwabul jannati falam yughlaq minha babun, lalu Allah bukakan semua pintu-pintu surga dan tidak satu pun yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yunadi, seraya Allah memanggil, wa yunadi munadin kulla lailatin, pada setiap malam Ramadan ada suara yang memanggil, ya baghil khair akbil, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, terimalah. Wa ya baghi syarr aqsir, wahai orang-orang yang mencari keburukan, aksir, maka tahanlah. Walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Wa dzalika kullu lailatin, dan hal itu terjadi pada setiap malam. Ini adalah daripada keutamaan fadilah bulan Ramadan. Jadi ketika bulan Ramadan, setiap setan, jin yang mengganggu manusia dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita bertarung, ya, berjuang terhadap melawan hawa nafsu kita, karena setan-setan dan jin dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, menunjukkan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa itu tidak terbatas. Seolah-olah bahwa hanya surgalah tempat yang menjadi balasan orang-orang yang menerima bulan Ramadan dengan mentaati perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Allah, yang mau kebaikan ini tempatnya. Terima nih bulan Ramadan ini, karena di sini tempat kebaikan. Yang mau melakukan keburukan, tahan. Ya. Karena sebagaimana kebaikan Allah bukakan selebar-lebarnya, maka keburukan pun akan Allah lipat gandakan dosa-dosanya. Ya. Dan setiap malam Allah Subhanahu wa taala membebaskan ribuan orang-orang dari api neraka yang sudah dipastikan akan masuk neraka, ketika mereka menghormati datangnya bulan suci Ramadan. Lalu dalam hadis yang berikutnya, wa Ibnu Khuzaimah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban, putra Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, annahu sallallahu alaihi wasallam su'idal mimbar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika naik ke atas mimbar. Faqala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amin amin amin. Bukan kampanye nih, bukan. Bukan. Rasulullah bilang amin 3 kali. Ya. Qila, lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka sa'idtal mimbar fakulta amin 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 3 kali. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau naik ke mimbar lalu engkau berkata amin sampai 3 kali. Kiranya ada apa gerangan? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Kanjeng Nabi, inna Jibril alaihi salam atani. Jadi ketika Rasulullah naik ke mimbar, datang malaikat Jibril mendatangiku, kata Rasulullah. Faqala, lalu Jibril berkata kepada Rasulullah, man adraka syahra Ramadan, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, falam yughfar lahu, dan ia tidak diampuni dosa-dosanya, famata, dan ia meninggal, fadakhalan nar,
maka dia akan masuk neraka. Fa'ab'adahullah, dan Allah akan menjauhinya. Qul amin, katakanlah olehmu Nabi Muhammad, amin. Ya. Fakultu, lalu Rasulullah mengatakan amin. Ya. Jadi nanti di bulan Ramadan ini katanya barang siapa yang tidak diampuni dosa-dosanya, maka sudah dipastikan masuk neraka. Siapa orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah dosa-dosanya? Tentu adalah orang yang tidak menerima bulan Ramadan ini dengan mentaati segala perintahnya dan tidak menjauhi larangannya. Mana perintahnya? Ya, menerima puasa, bulan puasa, kudu puasa. Ya, yang menjadi larangannya selain harus berpuasa, mentaati peraturan, mentaati perintahnya, juga jangan mendekati perbuatan-perbuatan dosa. Jangan deketin maksiat. Karena sebagaimana pahala yang dilipat gandakan, begitu juga dosa yang dilakukan di bulan Ramadan jauh lebih besar daripada dosa yang dilakukan di selain Ramadan. Ya, jadi orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah maka masuk neraka dan dijauhi oleh Allah. Katakanlah amin wahai Muhammad. Lalu kata Nabi Muhammad, amin. Amin. Wa man adraka abawaihi aw ahadahuma falam yabirruhuma famata fadakhalan nar fa'ab'adahu Allah. Barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya, au ahadahuma, atau salah satunya. Kita ketemu sama orang tua kita, udah dewasa, udah ketemu sama orang tua kita, atau salah satunya, falam yabirruhuma, dan dia tidak berbuat baik kepada keduanya, famata, lalu dia mati, fadakhalan nar. Kata malaikat Jibril, pasti masuk neraka. Fa'ab'adahu Allah, dan Allah menjauhinya. Qul amin, katakanlah wahai Muhammad amin. Faqultu amin, lalu katakan Nabi Muhammad amin. Makanya aminnya 3 kali itu. Jadi amin yang pertama untuk mengaminkan orang yang masuk neraka karena tidak diampuni oleh Allah. Amin yang kedua adalah amin untuk orang-orang yang tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, sedangkan yang ketiga, wa man dzukirta indahu falam yusalli alaika, barang siapa yang engkau disebutkan di sampingnya dan dia tidak membacakan salawat kepadamu, famata, lalu mati katanya, fadakhalan nar, maka dia pasti masuk neraka. Kalau disebutkan nama Nabi Muhammad lalu tidak membacakan salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad lalu mati, masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya, maka jangan pelit-pelit. Kalau disebutkan Nabi Muhammad, katakanlah sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril, "Qul amin," faqultu amin. Nah, itulah kenapa Rasulullah begitu naik mimbar tiba-tiba bilang amin, amin, amin. Gitu ya. Lalu hadis yang ketiga, wa Muhammad bin Mansur As-Sam'ani, dari Muhammad bin Mansur As-Sam'ani, an Anasin, dari Sayyidina Anas, innama sumiya Ramadan li'annahu yurmadudz dzunub. Kenapa disebut dengan Ramadan, bulan Ramadan? Sesungguhnya dinamakan Ramadan li'annahu yurmadudz dzunub, karena dibakarnya dosa-dosa. Kenapa Ramadan? Ramadan itu diambil dari kalimat rombo, artinya panas, musim. Karena saat itu musim panas, panas betul. Maka Ramadan juga mengibaratkan seolah-olah membakar dosa. Dengan berpuasa kita membakar dosa-dosa kita. Wa Tabrani, lalu yang berikutnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani wal Baihaqi dan Imam Al-Baihaqi, an Umar radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dzakirullahi fi Ramadan maghfurun lahu. Orang yang mengingat kepada Allah fi Ramadan, di bulan Ramadan, maghfurun lahu, maka diampuni. Ya. Wasailullah fihi la yukhayyab, dan orang yang meminta kepada Allah pada bulan Ramadan la yukhayyab, tidak akan disembunyikan. Artinya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang ingat Allah pasti diampuni, yang meminta pasti dikabulkan. Nah, ini adalah salah satu keutamaan bulan Ramadan. Ya. Wah, bulan Ramadan yang kenceng-kencengin tuh doa. Jangan sampai kendor. Ya, karena pasti katanya, ya, yang mengingat Allah diampuni, yang meminta pasti dikabulkan. Wal Baihaqi an Abdillah. Lalu yang berikutnya dari Imam Al Baihaqi dari Abdullah bin Ubay. Naumus shaim ibadatun. Kata Kanjeng Nabi, puasanya orang yang tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Naumus shaim ibadah. Tidurnya puasa. Wa shamtuhu tasbih. Menengnya aja, diamnya saja adalah tasbih. Ya, diam aja. Diamnya tasbih. Tidurnya ibadah. Wa amaluhu mudha'afun. Dan amalnya dilipat gandakan. Wa du'auhu mustajabun, doanya diijabah, wa dzambuhu maghfurun. Dan dosa-dosanya diampuni. Itu kalau orang yang berpuasa. Ya. Makanya jangan banyak alasan bulan Ramadan mah bagaimanapun juga puasa. Ya. Bahkan ketika kita dalam perjalanan, ya, ketika dalam perjalanan itu kan ada rukhsah kalau mencukupi syarat. Rukhsah boleh kita tidak berpuasa. Catatannya satu, kalau keluar dari kampung kita sebelum imsak. Kalau keluar setelah imsak itu tidak rukhsah. Tidak boleh buka puasanya, kudu puasa. Sama seperti Jumat. Kalau Jumat itu boleh ditinggalkan kalau keluar kampungnya sebelum waktu subuh. Tapi kalau sehabis subuh kita keluar, kita wajib Jumat. Artinya tidak boleh kita tinggalkan Jumat. Ya, kita misalnya mau jalan-jalan nih hari Jumat, boleh nggak? Sebetulnya nggak boleh, haram kalau meninggalkan Jumat. Sekarang boleh, masalah boleh, yang penting tidak meninggalkan Jumat. Bagi yang wajib Jumat. Kalau sekarang kan gampang ya, karena di mana saja kita bisa menemukan Jumat. Ya, yang penting jangan ditinggalkan tuh Jumat. Sama seperti boleh nggak buka puasa bagi orang yang bepergian? Boleh kalau keluar sebelum imsak. Boleh nggak ninggalin Jumat? Boleh kalau keluar sebelum subuh. Gitu. Ya, kalau keluar habis subuh maka wajib puasa. Nggak boleh tuh buka puasa, wajib puasa. Nah, gimana kalau nggak kuat? Ya kalau ngomong nggak kuat, jangankan lagi bepergian. Di rumah juga nggak kuat, boleh buka puasa. Iya. Ya kan ngomong nggak kuat kan gini nih. Kalau orang nggak kuat tuh gini, waduh nggak kuat misalnya, lapor nih perut perih, kayaknya kepala puyeng, ya kan begitu sampai sakit gitu kan. Itu namanya nggak kuat puasa. Kalau kayaknya gue lapar nggak kuat ini kayaknya, ya itu bukan nggak kuat, itu memang gak niat puasa. Beda ya. Kalau nggak kuat itu ada ilat, ada alasan yang menguatkan dia tidak boleh tidak berpuasa. Sakit misalnya gitu ya. Kemudian tadi perutnya melilit, kepalanya pusing segala macam. Nah, itu mungkin indikasi dia tidak kuat puasa. Ya. Ya, jadi selama kita dalam perjalanan, andai kata pun boleh rukhsah, boleh tidak puasa. Misalnya kita keluar sebelum subuh, sebelum imsak, boleh kita nggak puasa. Ya, dalam kategori rukhsah sekalipun, yang afdol mau tetap puasa. Ya, yang afdol tetap puasa. Kenapa? Karena pahala puasa, ya, tidak bisa diganti walaupun dengan 1000 hari di lain bulan puasa katanya. Tidak bisa diganti dengan puasa di lain bulan puasa. Dilihat dari segi keutamaan dan pahala puasa di bulan Ramadan. Lalu hadis berikutnya wal Hakim an Ibnu Umar. Dari Imam Hakim meriwayatkan dari Imam Ibnu Umar
likulli 'abdin shaimin da'watun mustajabatun inda iftarihi. Bagi setiap hamba yang berpuasa memiliki doa yang mustajabah ketika dia berbuka puasa. Bagi yang berpuasa, nanti ketika berbuka puasa dia punya doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inda iftarihi gitu. U'tiha fid dunya awid dukhira lahu fil akhirah. Nah, yang mana doanya ini itu pasti diijabah, dan diijabah ini dua perkara nih. Imma kemudian diberikan di dunia apa yang dia minta, atau disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan yang baik nanti di akhirat. Makanya kalau kita puasa, kemudian kita punya permintaan kepada Allah, katanya dijawab, tapi kok gua nggak doa mulu tiap malam, nggak cair ini, nggak dijawab kayaknya, gitu. Bukan berarti Allah menghendaki balasan yang engkau terima. Doa yang engkau minta akan Allah berikan nanti sebagai balasan yang baik di akhirat, dan kalau di dunia tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Wa fil musnad an Wathilah ibnil Asqa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Musnad meriwayatkan dari Wathilah ibnil Asqa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min syahri Ramadan." Katanya mushaf atau lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim itu diturunkan di awal bulan Ramadan. Wa unzilatit Tauratu li sittin madhaina min Ramadan. Sedangkan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa itu diturunkan pada hari ke-6 dari bulan Ramadan. Wa unzilal Injil li 13 madhaina min Ramadan. Sedangkan Injil diturunkan pada hari ke-13 di bulan Ramadan. Wa unzilal Furqan, sedangkan Al-Qur'an li 24 khalat min Ramadan diturunkan pada hari ke-24 di bulan Ramadan. Ya, ini kan riwayat ya, ada yang mengatakan bahwa Al-Qur'an ini sab'at asyar, tanggal 17 Ramadan. Makanya paling banyak riwayatnya kayaknya yang ini, yang 17. Biasanya orang peringati malam nuzulul Quran kan 17 Ramadan. Ya, ala kulli hal ini salah satu keutamaan kenapa Ramadan ini begitu mulia katanya. Karena disitulah diturunkannya firman-firman Allah, wahyu Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus turunnya Al-Qur'an. Ya. Karena katanya semua tempat atau waktu yang diturunkan Al-Qur'an maka akan menjadi mulia karena Al-Qur'an. Ya. Mekah dan Madinah tempat turunnya Quran, maka dia menjadi tempat yang paling mulia di dunia ini. Ya. Nabi yang membawa Al-Qur'an adalah nabi yang paling mulia. Dan bulan yang waktu diturunkannya Al-Qur'an adalah menjadi bulan yang paling mulia. Waruwiya, lalu hadis berikutnya diriwayatkan dari an Sa'id bin al-Musayyib, ya, dari Sa'id bin al-Musayyib an Salman marfu'an, dari Salman marfu'an dalam hadis marfu, qala khatabna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Kata Salman, Rasulullah menyeru kepada kami pada akhir bulan Sya'ban. Faqala, maka Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad adhallakum syahrun azim, telah menaungi kalian bulan yang agung. Syahrun mubarak, yaitu bulan yang diberkahi. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridatun wa qiyama lailihi tatawwan. Ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawwan. Allah telah menjadikan berpuasa di bulan Ramadan fardu, wajib, dan bangun malam, sholat malamnya adalah merupakan kesunahan. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan dengan suatu kebaikan, kana kaman adda faridatan fima siwa, maka dia sebagaimana seperti orang yang melaksanakan satu fardu di bulan selainnya. Tuh ya.
Jadi kebaikan apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan, ini yang selain yang fardu ya, yang sunnah-sunnah, baik itu baca Quran, baik itu salat sunnah atau apa saja zikiran yang kita baca pada bulan Ramadan, satu kebaikan di bulan Ramadan sama dengan satu fardu di bulan selain Ramadan. Ya, karena katanya berapapun banyaknya ibadah yang sunnah tidak akan bisa menyamai keutamaan ibadah wajib. Waman adda fihi faridatan, barang siapa yang melaksanakan kefarduan di bulan Ramadan, kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwah, maka seperti orang yang melaksanakan 70 fardu di bulan selain bulan Ramadan. Ya. Jadi yang sunnah setara dengan yang fardu, yang fardu sama dengan 70 fardu di selain Ramadan. Wa huwa syahrus sabri, dan bulan Ramadan ini adalah bulan sabar. Ya, kita kan disuruh puasa. Ya. Selain disuruh puasa kan puasa ini semuanya disuruh sabar. Selain menahan makan, menahan minum, juga kita harus bisa menahan amarah, menahan semua panca indera kita, pandangan kita, telinga kita dan lain sebagainya. Dan ini adalah bulan sabar. Wasabru sawabul jannah, sedangkan sabar itu adalah pahalanya surga. Wa syahrul muwasah, dan bulan untuk berbuat kebaikan. Makanya di bulan Ramadan ini katanya, sehingga namanya disebut bulan kebaikan ini, kalau biasanya kita ngasih jajan sama anak 1000, ya di bulan Ramadan ini harus lebih baik. Ya, rada longgar sedikit. Si goceng gitu ya. Girang-girangin kan bocah kecil mah. Ya itu pun juga sama, karena ini adalah satu kebaikan menunjukkan bahwa kita girang dengan bulan Ramadan. Ya. Bagi yang yakin dan percaya, maka setiap bulan Ramadan itu biasanya rezeki ada aja. Walaupun kadang-kadang kita nggak tahu dari mana, ada aja. Katanya ada yang bilang, "Wah, biasanya Ramadan syarat amat," berarti kurang yakin sama Ramadan. Di mindsetnya udah, wah puasa nih, susah nih gua nih. Padahal di bulan Ramadan itu biasanya ada aja jalan sehingga kita mendapatkan rezeki yang lebih daripada bulan selain Ramadan. Salah satu THR ya. Wa syahrun yuzadu fihi rizqu, tuh. Dan bulan yang ditambahkan di dalamnya rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Bulan yang rizki kita ditambah oleh Allah. Maka kalau biasanya masukin kotak amal di mushola 2.000 goceng, ya tambahin 10.000. Ya, karena dengan itulah di bulan Ramadan ini rezeki kita pun ditambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Kanjeng Nabi Muhammad bahwa rezeki kita ditambahkan oleh Allah. Lalu man fattara fihi shaiman, barang siapa yang memberi makan bukaan puasa kepada orang yang berpuasa, ya, kana lahu maghfiratan lidunubihi wa itqa raqabatin minan nar. Maka yang demikian itu katanya merupakan ampunan untuk dosa-dosanya dan itqa raqabatin minan nar, dan merupakan pembebas dia dari belenggu api neraka. Jadi kalau kita memberi bukaan puasa kepada orang yang sedang puasa, ya makanya banyak kenapa yang bagiin takjil, harapannya itu takjil yang dibagiin itu sebagai bukaan puasa dia tuh. Ya, kan nggak harus ngasih buka puasa mah, nggak harus ngasih sepiring penuh dengan lauk yang komplit, enggak. Cukup memberikan seteguk air saja, satu korma saja, itu sama seperti memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Memberikan takjil, itu yang pahalanya besar. Ya. Itu merupakan maghfiratan lidzunub, merupakan ampunan dosa, dan juga merupakan pembebas daripada api neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayan qusa min ajri syai'un. Dan kemudian katanya orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang puasa, maka dia mendapatkan pahala puasa sama seperti orang yang berpuasanya tanpa berkurang sedikit pun. Oh. Puasa enggak apa-apa dong. Pahalanya, bukan kewajibannya, bukan. Paham enggak? Ya, makanya kalau di
Tarim itu kalau bulan puasa biasanya itu ada aja orang yang undang untuk berbuka puasa. Iya. Saat itu malam ini di rumah si fulan, malam ini di rumah si fulan tuh. Girang banget itu. Keliling. Ya. Uzuma kata Rasulullah, uzuma. Undangan makan. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa kulluna najidu ma yuftiru shaim." Tidak setiap dari kami ini punya makanan untuk diberikan kepada orang yang berpuasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW menjawab, "Yu'tillahu hadza thawaba man fattara shaiman ala tamratin aw syarbati ma'in aw madqati labanin." Ya, kata Kanjeng Nabi, Allah memberikan pahala ini, pahala memberi buka puasa kepada orang yang puasa ini cukup hanya dengan memberikan sebutir kurma saja, seteguk air minum saja, atau seteguk susu saja, itu cukup. Pahalanya dapat sebagai penghapus dosa, dapat juga pahala orang yang berpuasanya. Cukup memberikan satu kurma. Jadi nggak harus yang mahal-mahal, nggak harus. Nah, makanya kita nih kalau belum mampu, ya kita ini penting niatin aja dulu. Ya, nanti kalau misalnya kita punya rezeki, kita undang Bang Google, kita makan anggur, buka bersama gitu ya. Anggur ya. Anggur. Buka bersama di anggur misalnya gitu kan ya. Ada masih kuyuk. Ya kan? Ini baru bernama. Kemudian misalnya buka bersama hari ini saya yang nanggung. Wah gitu. Besok saya yang nanggung kan gitu. Salut tuh. 30 hari itu ya. Mengen-mengenin doang. Wa huwa syahrun awalhu rahmah. Dan ini merupakan bulan yang awal bulan ini adalah rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu maghfiratun, dan pertengahannya merupakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan akhirnya merupakan pembebas dari api neraka itu ya. Wa man khaffafa an mamlukin ghafarallahu lahu wa ataqahu minan nar. Ya. Barang siapa katanya yang meringankan pekerjaan mamluk, hamba sahaya. Ya, hamba sahaya itu dulu kan ada budak tuh hamba sahaya. Nah, kalau datang bulan Ramadan, maka pekerjaan si mamluk ini hamba sahaya dikurangin, diringanin. Jadi barang siapa yang meringankan pekerjaan hamba sahayanya. Kalau di rumah kita punya ART misalnya. Ya, punya pembantu. Nah, kita ringankan di bulan Ramadan ini. Lu yang penting nongol aja, lu jangan gawe, nongol aja dulu. Ntar gue yang gawein. Gaji utuh. Wah, ini apa lagi nih? Ya, meringankan pekerjaan mamluknya, hamba sahayanya, atau misalnya ART-nya. Ghafarallahu lahu wa ataqahu minan nar. Maka Allah akan mengampuni dirinya dan juga akan membebaskannya dari api neraka. Tuh. Bagi yang meringankan tugas-tugas hamba sahaya. Lalu kata Rasulullah, wastaksiru fihi min arba'i khisalin. Oleh karenanya perbanyaklah 4 perkara di bulan Ramadan ini. Khoslatain tardawna bihi ma rabbukum. Ya. Khoslatain tardawna bihi ma rabbakum. Dua perkara ini untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak 4 perkara, yang 2 perkara untuk mendapatkan ridho Allah. Wa khoslataini la ghinan lakum anhuma, dan 2 perkara ini adalah 2 perkara yang harus engkau lakukan, enggak boleh ditinggalin. Mana yang pertama? Amal khoslatani allati tardawna bihi ma rabbakum fa syahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfiruna. Yang 2 perkara katanya asyhadu alla ilaha illallah, membaca syahadat. Ya, yang kedua wa tastaghfirunahu, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya memperkuat keimanan dan meminta ampun kepada Allah. Nah, dengan 2 perkara ini maka kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan 2 perkara yang tidak boleh ditinggalkan, kata Kanjeng Nabi, wa amallatani lagina lakum anhuma fatas'alunallahal jannata. Yang pertama, mintalah surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kudu diminta nih, minta.
Doa, ya Allah, berikanlah rezeki surga kepada hamba. Wa ta'udzuna bihi minan nar. Lalu meminta perlindungan daripada api neraka. Jadi dua perkara ini kata Kanjeng Nabi, perbanyak meminta ini kepada Allah. Ya. Memperkuat keimanan, meminta ampun, kemudian meminta surga dan juga meminta perlindungan dari api neraka. Wa man saqa iman saqallahu min haudi syarbatan la yadmau ba'daha abada. Tapi barang siapa yang memberi minum kepada orang yang berbuka puasa, maka Allah akan memberinya minum dari telagaku, yaitu telaga Kautsar. Ya, nanti di surga, syarbatan, satu minuman, la yadmau ba'daha abada, yang tidak akan pernah merasa haus setelahnya. Ya, ini bagi balasan-balasan bagi orang yang berpuasa dan memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang banyak sehingga kita bisa memberikan bukaan puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Itu saja pada malam hari ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Baik, jamaah yang mau bertanya. Ini masalah puasa. Benar. Apaan? Ibas. Berkaitan dengan fenomena orang yang berpuasa full 30 hari tapi tidak ada sholat. Itu gimana? Salut. Ada kan yang kayak gitu ya? Ya dosa. Ada orang puasa tapi Iya, ada. pahala puasanya mah. Jangan marah-marah mulu. Bagian. Ya, puasa tidak menutup kewajiban. Ya, dengan berpuasa tidak menutup kewajiban sholat yang sama-sama wajib, malah lebih wajib sholat. Ya, sholat apa namanya, puasa boleh tinggal bagi orang yang nggak mampu, sholat mah nggak ada. Apa ya Ustaz ya? Pernah nggak nemuin nih? Ih banyak. Ih makanya kan banyak. Harus saudara kan? Sadarkan ya.